Merelakan adalah hal yang paling berat untuk orang-orang yang sedang dimadu oleh kasih. Karena sejatinya cinta itu menuntut kita untuk selalu bersama. Maka merelakan atau melepaskan cinta itu adalah sesuatu yang berat. Namun keadaan ketika memaksa kita dan menuntut kita untuk merelakan, apakah yang dapat kita lakukan jika bukan pasrah? Saudara-saudari terkasih, itulah yang kurang lebih dialami oleh murid-murid Yesus ketika menyadari bahwa orang yang selama ini dikasihinya, orang yang selama ini bersama-sama mereka dan mereka cintai dengan sepenuh hati, tiba-tiba dia ditangkap sebagai penjahat, dibawa, disiksa, sebagaimana kita rayakan kemarin dalam perayaan Jumat Agung. Dan dengan terpaksa mereka pun harus lari bersembunyi, karena kalau tidak mereka juga akan korban bersama dengan gurunya. Inilah pengalaman melepaskan cinta. Jika kita merefleksikan pengalaman melepaskan cinta itu, maka bagi kita manusia ini adalah pengalaman yang sungguh berat. Apalagi kalau orang yang kita kasihi sungguh-sungguh kita cintai dengan sepenuh hati. Mungkin orang-orang yang kita cintai itu adalah bagi orang berkeluarga, pasangan hidupnya. Mungkin adalah anak-anaknya. Atau bagi orang muda, mungkin orang yang sungguh-sungguh dicintai itu adalah orang tuanya, mungkin adalah kekasih hatinya, dan mungkin adalah saudara atau saudarinya. Jika mereka kita cintai dan keadaan menuntut kita untuk melepaskan, bukan saja mungkin melepaskannya karena dia memisahkan diri dari kita, tetapi yang lebih dalam adalah ketika kita harus merelakannya karena kematian. Persis sekali lagi pengalaman hidup yang dialami para rasul ketika ia melepaskan gurunya. Apakah pengalaman cinta ini menyesakkan dada selamanya dan menyakitkan selamanya? Pengalaman kehilangan cinta yang dikisahkan oleh kisah hidup Yesus bersama dengan para rasulnya malam ini mengubah keadaan yang pahit itu, mengubah keadaan yang sakit itu menjadi pengalaman yang ditransformasi menjadi pengalaman rohani yang membangkitkan gairah, membangkitkan semangat, dan membangkitkan kehidupan. Yesus yang mati masuk ke alam maut, kini ia tidak tinggal selamanya di dalam kegelapan maut itu, di dalam kegelapan makam itu, tetapi ia kita gambarkan sebagai bangkit menjadi pemenang yang unggul dari kegelapan dan kesakitan atas dosa itu dengan muncul sebagai cahaya sejati. Ia menampakkan dirinya dan bangkit sebagai pemenang yang disampaikan dalam pujian Paskah tadi sebagai bintang kejora sejati yang menghalau segala kegelapan, dan kini ia hidup. Para muridnya datang ke makam mencarinya, tetapi ia telah lepas dari kegelapan itu. Kemenangannya atas maut kini menjadi semangat hidup bagi para rasul dan juga
bagi kita orang-orang yang mengimani Kristus. Saudara-saudari terkasih, maka jika dalam hidup kita sehari-hari pengalaman-pengalaman pahit itu menyertai hidup kita, pengalaman kehilangan cinta atas orang-orang yang kita kasihi di samping kita, di sekitar kita, semoga pengalaman Yesus mengalahkan maut ini menggairahkan kehidupan kita kembali, membangkitkan semangat kita kembali. Dan kini bukan cintalah yang harus kita lepas, tetapi kita harus melepaskan beban-beban itu, melepaskan beban-beban dosa yang membelenggu kita selama ini, yang mungkin selama ini masih kita pegang teguh, masih kita simpan rapat, dan tak mampu kita lepas. Sekarang kelepasan Yesus dari maut akan menjadi semangat hidup kita. Dan pengikut-pengikut Kristus adalah orang-orang yang mau melepaskan beban-beban dosa itu. Semoga Allah membantu kita. Amin.